Ya, pernahkah Anda merasa hidup di desa itu serba terbatas? Kadang muncul pikiran, jika tinggal di kota, pasti lebih gampang cari uang, lebih cepat sukses, lebih mudah mandiri secara finansial. Tapi, tahukah Anda, itu hanya mitos. Banyak orang kota justru terlilit utang, kejar setoran, dan hidupnya penuh tekanan. Sementara, tidak sedikit orang desa yang hidupnya tenang, punya sawah, punya ternak, punya tabungan, bahkan bisa menguliahkan anak tanpa harus pusing cari pinjaman. Ya, apa bedanya? Bedanya ada pada 10 hal penting yang mereka miliki, yang membuat mereka bisa mandiri secara finansial meskipun hidup di desa. Ya, jadi jangan buru-buru minder, karena di desa pun Anda bisa hidup mandiri, cukup, bahkan lebih sejahtera, asal tahu caranya. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mindset positif tentang uang. Ya, segala sesuatu berawal dari pikiran. Jika dari awal kita sudah berpikir, orang desa nggak mungkin kaya, orang desa cuman bisa jadi buruh, maka kita akan benar-benar hidup seperti itu. Tapi, jika kita ubah pola pikir, saya bisa sukses walau tinggal di desa. Saya bisa mandiri, asal rajin dan cerdas mengatur keuangan. Maka, perlahan-lahan, langkah kita akan mengikuti pikiran itu. Ya, sebagai contoh sederhananya, ada petani cabai di sebuah desa yang dulunya sering mengeluh hasil panennya cuma sedikit. Tapi setelah ia mengubah mindset, belajar cara menanam yang lebih baik, ikut pelatihan pertanian, sekarang hasilnya bisa berlipat. Semua dimulai dari pikiran. Yang kedua, tujuan keuangan yang jelas. Ya, banyak orang desa bekerja keras, tapi tidak tahu arah. Akhirnya, uang habis begitu saja. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan finansial Anda? Apakah ingin punya rumah sendiri, bebas dari hutang, punya tabungan darurat, atau ingin anak-anak bisa sekolah tinggi? Ya, jika punya tujuan, setiap kali dapat uang, kita jadi sadar, oh, sebagian harus ditabung untuk beli tanah, sebagian untuk biaya sekolah, sisanya baru untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, orang yang punya tujuan keuangan biasanya lebih tahan godaan untuk hal-hal yang boros. Yang ketiga, keterampilan dalam mengelola uang. Ya, mengelola uang itu sama pentingnya dengan mencari uang. Banyak orang berpikir, semakin besar penghasilan, semakin aman hidupnya. Padahal tidak selalu. Contohnya, ada buruh pabrik di kota yang gajinya 5 juta per bulan, tapi setiap akhir bulan tetap habis, bahkan minus. Di sisi lain, ada petani di desa dengan penghasilan rata-rata cuma 2 juta per bulan, tapi ia bisa punya tabungan karena pandai dalam mengatur uang. Ya, mengelola uang artinya tahu prioritas, bedakan kebutuhan dan keinginan. Biasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Sisihkan sedikit untuk menabung atau berinvestasi. Ya, jika tidak bisa mengatur, beberapa uang pun yang datang tetap akan habis. Kemudian yang keempat, sumber penghasilan lebih dari satu. Ya, di desa jangan hanya mengandalkan satu pekerjaan. Jika hanya bergantung pada
bertani padi saat gagal panen, mungkin kita bisa pusing karena minus. Tapi jika kita punya penghasilan tambahan, hidup jadi lebih tenang. Misalnya, pagi bertani, sore jualan gorengan, punya ternak ayam atau kambing, buka warung kecil-kecilan di depan rumah, atau ikut jualan online dengan memanfaatkan HP kita. Ya, dengan begitu, jika satu sumber sedang seret, masih ada yang lain untuk menopang. Ya, inilah cara cerdas supaya keuangan lebih aman. Kemudian yang kelima, kebiasaan menabung. Ya, menabung sering dianggap sepele, tapi inilah pondasi kita. Coba bayangkan, menabung 2.000 per hari dalam sebulan sudah 60.000. Dalam setahun bisa 720.000. Jika 5.000 sehari, setahun jadi 1.800.000. Itu baru satu orang. Jika satu keluarga kompak menabung, hasilnya bisa jauh lebih besar. Ya, menabung bukan soal besar atau kecil uang, tapi soal kebiasaan. Ya, orang yang terbiasa menabung akan selalu punya cadangan saat ada kebutuhan mendadak. Kemudian yang keenam, investasi yang cocok untuk orang desa. Ya, investasi bukan hanya saham atau kripto yang rumit. Orang desa bisa berinvestasi dengan cara sederhana tapi pasti. Contohnya, beli emas sedikit demi sedikit, ternak kambing, ayam, atau sapi, menanam pohon jangka panjang seperti pohon jati, mahoni, pohon sengon, atau pohon kelapa. Ya, atau membuat kebun sayur yang hasilnya bisa dijual harian. Investasi itu membuat uang kita tidak hanya diam, tapi terus berkembang. Jika hanya disimpan, nilainya bisa berkurang. Tapi jika diinvestasikan, nilainya mungkin akan bisa bertambah lebih banyak. Yang ketujuh, kedisiplinan dalam hidup. Ya, disiplin adalah hal yang sering sulit dilakukan. Padahal inilah kunci utama. Disiplin menabung, disiplin bekerja, disiplin menahan diri dari membeli hal yang tidak perlu. Ya, banyak orang desa sebenarnya punya peluang besar, tapi karena tidak disiplin, hasil panen dijual, uangnya langsung habis. Mungkin untuk membeli barang-barang tertentu, ya, barang konsumtif atau hal untuk gengsi. Jika mau mandiri finansial, harus bisa berkata, saya tahan sebentar, saya prioritaskan kebutuhan yang penting dahulu. Kemudian yang ke-8, relasi atau jaringan sosial. Ya, di desa, hubungan sosial sangat kuat, dan ini bisa jadi kekuatan besar jika dimanfaatkan dengan baik. Relasi yang baik bisa membuka peluang kerja. Misalnya, Anda punya teman yang jago berternak, sementara Anda punya lahan. Ya, jika bekerja sama, hasilnya akan lebih besar. Relasi juga membantu dalam hal pemasaran. Jika kita punya produk, jaringan pertemanan bisa jadi pembeli pertama atau orang yang membantu untuk mempromosikan produk kita. Jadi, jangan menutup diri. Semakin luas jaringan, semakin besar peluang finansial yang bisa kita dapat. Kemudian yang ke-9, ilmu dan pengetahuan baru. Ya, sekarang kita hidup di era modern dan era digital.
ilmu bisa diakses gratis hanya lewat HP. Banyak orang desa yang awalnya gaptek, tapi karena rajin belajar lewat YouTube atau grup WhatsApp, akhirnya bisa jualan online, belajar cara menanam secara modern, bahkan bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan. Ya, ilmu itulah yang membedakan orang yang hanya pasrah dengan nasib dan orang yang bisa maju selangkah demi selangkah. Kemudian yang ke-10, mental tahan banting. Ya, inilah poin terakhir, tapi paling penting. Perjalanan menuju mandiri finansial tidak selalu mulus. Kadang kita gagal, rugi, ditipu, atau bahkan ditertawakan orang. Tapi jika mental kita kuat, kita tidak mudah untuk menyerah. Orang yang tahan banting akan bangkit lagi, mencoba lagi, dan sampai akhirnya berhasil. Ya, biasanya mereka yang paling sabar dan tidak mudah menyerah, inilah yang akhirnya bisa mandiri secara finansial. Ya, jadi teman-teman semua, itulah 10 hal penting yang wajib Anda miliki supaya bisa mandiri secara finansial. Walaupun kita tinggal di desa. Ingat, bukan kota atau desa yang menentukan nasib kita, tapi bagaimana cara kita untuk berpikir, bekerja, dan mengatur hidup. Jika dari 10 poin tadi, menurut Anda, mana yang paling sulit dilakukan dan mana yang paling ingin segera Anda terapkan? Coba tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling belajar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang desa yang termotivasi untuk mandiri secara finansial. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat membangun masa depan dari desa tercinta kita. Terima kasih. Salam dari saya, Dosis Pas.